Kiper Argentina PD Messi renggu Ballon d'Or ke-8. Kiper Aston Villa dan juga timnas Argentina yakni Emiliano Martinez PD jika Lionel Messi bakal memenangi Ballon d'Or ke-8-nya. Beberapa mungkin beranggapan jika secara prestasi di level klub, Messi tidak bisa bersaing dengan Erling Haaland di tahun ini, lantaran pemain asal Norwegia tersebut tampil luar biasa membawa Manchester City di musim lalu. Namun Messi juga membantu Argentina memenangi Piala Dunia, dan pencapaian tersebut merupakan yang tertinggi dalam karirnya membela timnas. Alexander Mitrovic sebut Al Hilal adalah Real Madridnya Asia. Alexander Mitrovic mengakhiri 8 tahun karirnya di sepak bola Inggris pada musim panas kemarin setelah ia resmi bergabung dengan tim Liga Arab Saudi yakni Al Hilal. Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Italia Gazzetta dello Sport, Mitrovic menyatakan bahwa ia kini telah bergabung dengan klub top dan membandingkan status Al Hilal di Asia dengan Real Madrid di Eropa. Saya senang akhirnya tiba di klub yang bagus. Al Hilal sedikit mirip dengan Real Madrid di Eropa, ujar dari mantan pemain dari Fulham tersebut. Pioli yakin AC Milan bisa bersaing untuk raih Scudetto. Pelatih AC Milan Stefano Pioli masih yakin timnya adalah tim yang kuat dan merupakan salah satu pesaing Scudetto pasca dibantai Inter Milan 1-5. Setelah ini AC Milan akan menjalani laga di Liga Champions di tengah pekan melawan Newcastle United, dan Pioli menyatakan tidak akan ada masalah psikologis dari kekalahan melawan Inter kemarin. Dominasi pemain muda buat Luka Modric terpinggirkan di Real Madrid. Sudah lebih dari 1 dekade Luka Modric menjadi pemain penting dalam skuad Real Madrid, tapi kini ia harus puas jadi cadangan karena sang pelatih Ancelotti kini lebih memilih untuk mengandalkan pemain-pemain mudanya sebagai kekuatan tim. Dengan skuad yang berisikan mayoritas pemain-pemain usia muda, Real Madrid tetap mampu bersaing di papan atas klasemen sementara. Dan menurut catatan dari Transfermarkt, Modric bahkan baru sekali diturunkan sebagai starter dalam 4 pertandingan awal musim ini. Kena comeback, bos Wolverhampton akui Liverpool kandidat juara Liga Inggris. Pelatih Wolverhampton yakni Gary O'Neil menyebut Liverpool merupakan kandidat juara. Pernyataan itu ia lontarkan darinya setelah Wolverhampton menjamu Liverpool di pekan kelima Liga Premier Inggris. Usai pertandingan, Gary O'Neil mengatakan Liverpool kelasnya jauh di atas skuad dari Wolverhampton. Ia bahkan mengatakan tim asuhan dari jargon klub tersebut merupakan kandidat juara Liga Inggris di musim kali ini. Jeremy Doku ungkap kegembiraannya usai cetak gol pertama untuk Manchester City. Jeremy Doku, pemain sayap milik Manchester City, merasa sangat gembira setelah berhasil mencetakkan gol perdananya untuk klub tersebut, yang kemudian membantu Manchester City meraih kemenangan dalam pertandingan Premier League di Stadion London kemarin. Dalam wawancaranya pasca pertandingan, pemain Belgia itu menggambarkan perasaannya dengan mengatakan bahwa golnya sangat berarti baginya. Old Trafford jadi taman bermain bagi Pascal Gross. Old Trafford kerap menjadi tempat angker bagi musuh-musuh Manchester United. Namun hal itu tidak berlaku untuk bintang Brighton yakni Pascal Gross. Pascal Gross tampil perkasa di laga Manchester United versus Brighton kemarin. Selain mencetakkan gol, gelandang Jerman itu juga menjadi penguasa di lini tengah lapangan. Squawka mencatat, Gross mencatatkan 112 sentuhan, 99 operan dan 7 kali memasuki sektor pertahanan Manchester United. Kehadirannya turut mempersulit lawan untuk mengembangkan permainan, dan 1 golnya di malam tersebut membuat Gross kini sudah mencatatkan 4 gol selama bertanding di Old Trafford, dan dia menjadi pemain ketiga yang mencetakkan gol terbanyak ke gawang Manchester United di teater impian. Ia hanya kalah dari Steven Gerrard dan juga Mo Salah yang masing-masing mengoleksi 5 gol. Joao Felix terlahir kembali bersama Barcelona. Joao Felix seolah terlahir kembali bersama Barcelona usai masa-masa sulit di Atletico Madrid. Ia diketahui membantu membuat gol untuk membantu Barcelona membantai Real Betis. Felix kini seolah terlahir kembali di Barcelona, dan Felix mengaku senang akhirnya bisa bermain sebagai starter lagi. Ia menilai beradaptasi dengan gaya main Barcelona terbilang mudah. Ini karena para pemain dari Barcelona punya kualitas untuk menjalankan tugas masing-masing di atas lapangan. Xavi sebut Joao Felix dan juga Cancelo sudah buat tim lebih baik. Pelatih Barcelona yakni Xavi Hernandez tak terkejut melihat performa dari Felix dan juga Cancelo di laga melawan Real Betis kemarin.
Menurutnya, dua jauh tersebut membuat perbedaan. Saat Anda melihat Cancelo dan Felix, Anda menyadari kehebatan mereka. Mereka memberikan kami banyak varian dan membuat tim ini jauh lebih baik, kata Xavi seperti yang dilansir dari Barca Universal. 3 klub Liga Inggris berlomba untuk amankan wonderkid RB Salzburg. 3 klub Liga Inggris Manchester United, Liverpool dan Arsenal sedang berkompetisi untuk mencoba mengamankan jasa dari Oscar Glock dari RB Salzburg. Glock sendiri adalah pemain yang baru bergabung dengan Salzburg pada Januari kemarin. Ia dibeli dengan mahar mencapai 6 juta pounds dari klub sepak bola Israel yakni Maccabi Tel Aviv. Pemain berusia 19 tahun itu sendiri bermain cukup apik dan tak hanya dengan skuad Salzburg namun juga bersama timnas Israel. Newcastle United kembali kejar Lucas Paqueta pada bulan Januari. Newcastle United dikabarkan sedang mempertimbangkan tawaran sebesar 52 juta pounds untuk bisa mendatangkan bintang West Ham United yakni Lucas Paqueta di bulan Januari nanti. Eddie Howe sangat ingin menambah kualitas saat timnya bersiap untuk laga Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 2 dekade. Meskipun West Ham United berada di Liga Eropa di musim ini, dan tawaran Newcastle untuk bermain di Liga Champions dapat menjadi daya tarik sendiri bagi pemain asal Brasil tersebut. Todd Boehly siap kucurkan dana 3 triliun rupiah demi kandidat Ballon d'Or 2023. Todd Boehly dikabarkan siap menggelontorkan dana mencapai 3 triliun rupiah hanya demi bisa mendaratkan kandidat peraih Ballon d'Or 2023 ke klub Liga Inggris Chelsea pada bursa transfer musim panas nanti. Melansir dari laman Soccernet, Chelsea sedang dikaitkan dengan striker Napoli yang bernama Victor Osimhen. Hal ini memang sudah menjadi rencana mereka sejak lama. Victor Osimhen adalah pemain yang akan diburu Chelsea untuk bursa transfer Januari ataupun di musim panas mendatang. Dan berdasarkan laporan dari Transfermarkt, Osimhen sendiri punya nilai jual mencapai 103 juta pound sterling. Tapi saat ini tengah memantau perkembangan sang pemain bersama Napoli. Namun Boehly dilaporkan sudah menyiapkan 200 juta pounds atau sekitar 3 triliun rupiah untuk bisa mendatangkan Victor Osimhen. Chelsea banyak beli pemain ketimbang menang. Chelsea bertamu ke Vitality Stadium untuk berduel lawan Bournemouth di pekan kelima Liga Inggris. The Blues langsung menggebrak pertahanan milik The Carries. Namun mereka kesulitan untuk menciptakan gol dan pada akhirnya Chelsea bermain imbang 0-0. Hasil ini tak memuaskan untuk fans Chelsea. Mereka kesal karena The Blues tak kunjung meraih kemenangan. Alhasil mereka mulai melontarkan kritikan pada beberapa nama. Di antaranya adalah Mauricio Pochettino dan juga Nicholas Jackson. Chelsea dianggap banyak beli pemain daripada jumlah menangnya. Pochettino sebut Chelsea mestinya menang lawan Bournemouth. Mauricio Pochettino menyayangkan hasil imbang yang diraih oleh Chelsea di markas Bournemouth. Menurutnya The Blues semestinya bisa memenangkan pertandingan tersebut. Chelsea sedianya tampil dominan dengan melepaskan 14 tembakan dan juga 65% penguasaan bola. Rapatnya pertahanan milik Bournemouth sendiri sulit ditembus oleh Mudryk dan kawan-kawan. Dan hasil imbang ini membuat Chelsea tertahan di peringkat 14 klasemen dengan koleksi 5 poin dari total 5 pertandingan yang telah dijalani. Everton dipermalukan oleh Arsenal. Arsenal sukses mengalahkan tuan rumah Everton dengan skor 1-0 dalam laga pekan kelima Premier League. Gol kemenangan Arsenal baru tercipta di pertengahan babak kedua lewat aksi dari pemain pengganti Leandro Trossard. Dengan hasil ini Arsenal sukses naik peringkat keempat dengan koleksi 13 poin, sekaligus meneruskan tren unbeaten mereka di awal musim ini. Sementara itu Everton terpuruk di peringkat 18 dengan hanya mengoleksi 1 poin. Kemenangan Arsenal kontra Everton dibayar mahal dengan cedera. Kabar buruk datang untuk skuad Arsenal karena pemain andalan mereka yakni Gabriel Martinelli berpotensi mengalami cedera hamstring. Seperti yang diketahui dalam laga melawan Everton kemarin, Martinelli harus ditarik dari lapangan dan digantikan oleh Leandro Trossard. Dan saat itu laga baru berjalan 24 menit dan akhirnya ditangani oleh tim medis untuk pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut. Setelah 6 tahun akhirnya Arsenal berhasil menang di Goodison Park.
Kemenangan Arsenal di kandang Everton tadi malam merupakan kali pertama bagi The Gunners berhasil menang di Goodison Park sejak era Arsene Wenger. Sudah 6 tahun lamanya The Gunners selalu gagal menang di kandang The Toffees. Diketahui Arsenal terakhir kali menang adalah pada tanggal 22 Oktober 2017. Markas Everton itu terbukti menjadi benteng yang sulit ditembus oleh pasukan meriam London. Real Madrid susah payah kalahkan Real Sociedad. Real Madrid harus bersusah payah. Real Madrid harus bersusah payah memetik 3 angka ketika meladeni tim tamu Real Sociedad dalam laga pekan kelima La Liga Spanyol. Real diketahui menang dengan skor akhir 2-1. Sociedad unggul lebih dahulu lewat gol dari Under di menit yang kelima, dan Madrid baru bisa membalikkan kedudukan di babak kedua lewat gol dari Federico Valverde dan juga Joselu. Kemenangan ini menjaga laju sempurna Madrid yang selalu menang dalam 5 laga pertandingan. Osasuna terancam sanksi usai supporter hina Mason Greenwood. Mengutip laporan dari The Athletic, pengawas pertandingan La Liga antara Getafe versus Osasuna di Stadion Coliseum Alfonso Perez mendengar cemoohan ofensif dari supporter tim tamu. Serangan verbal itu ditunjukkan kepada Mason Greenwood. Dalam video yang beredar di dunia maya, terekam sekelompok supporter meneriaki Greenwood mati dari tribun, dan serangan itu ditujukan untuk menyindir sang pemain. Pengawas pertandingan tersebut akan menindaklanjuti dengan sebuah proses disiplin. Jika terbukti bersalah, maka Osasuna akan menerima sanksi. AS Roma menang dengan skor ugal-ugalan. AS Roma akhirnya mampu mengakhiri paceklik kemenangan usai membantai Empoli dalam laga Serie A Italia. Pelatih Jose Mourinho mengakui bahwa hasil tersebut membuatnya merasa bersalah kepada lawan. Gelo Rossi meraih kemenangan perdana atas Empoli dalam pertandingan lanjutan pekan keempat Serie A Italia. Bertanding di Stadio Olimpico, sang tamu dipermak dengan skor akhir 7-0. Paulo Dybala mencetakkan 2 gol, sedangkan gol lainnya dicetakkan oleh Renato Sanchez, Bryan Christen, Gianluca Mancini, Romelu Lukaku, dan masing-masing mencetakkan 1 gol dan sebuah gol bunuh diri, melengkapi kemenangan besar tersebut. Atas hasil ini, Roma langsung merangsek ke papan tengah klasemen dengan menempati peringkat ke-12.